Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling cepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, setiap daerah kini berusaha menggali potensi daerah untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Salah satunya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mulai mengembangkan desanya menjadi kawasan ekowisata. Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkenal sebagai penghasil kopi Liberica. Dengan potensi alam yang dimiliki ini, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan juga pihak swasta untuk terus berinovasi, untuk mengembangkan serta melakukan hilirisasi. Semua upaya dilakukan untuk membangkitkan sektor ekowisata yang nantinya akan berdampak pada perekonomian warga. Memiliki potensi perkebunan kopi yang telah diwariskan secara turun-temurun menjadi salah satu daya tarik bagi kawasan Mekarjaya di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal inilah yang mendorong masyarakat mengembangkan desa mereka menjadi kawasan ekowisata dan agrowisata. Dibantu oleh dana Corporate Social Responsibility atau CSR, salah satu perusahaan swasta yang ada di sekitar kawasan mereka. Masyarakat kemudian membentuk kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis. Masyarakat kemudian mengidentifikasi potensi-potensi wisata yang dapat dijadikan magnet bagi pengunjung. Salah satunya adalah potensi dari perkebunan kopi Liberica. Desa ekowisata ini kita bentuk sebenarnya melalui proses yang panjang ya. Ini adalah bagian dari program pemberdayaan masyarakat perusahaan dari kami PetroChina International Jabung. Kita sebagai perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kita. Jadi kami melihat potensi Desa Mekarjaya ini khususnya dan Tanjung Jabung Barat pada umumnya itu memiliki potensi khusus dengan salah satu varietas kopi unggulan ya, kopi Liberica yang sudah memiliki indikasi geografis Liberica tungkal komposit, dan ini merupakan sebuah aset ya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Potensinya bagus sekali. Dari yang kita lihat itu ada 2.500 hektar perkebunan Liberica, kopi Liberica. Nah, di situ kami dari perusahaan melihat bahwa ini sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Pengembangan ekowisata ini melibatkan banyak pihak, seperti pelaku usaha hingga masyarakat. Dukungan terus diberikan baik melalui perizinan, pelatihan, hingga pemasaran. Sehingga tempat ataupun produk ekowisata dapat lebih berkembang. Salah satu spot pengembangan ekowisata adalah dibangunnya gerai kopi yang menjual kopi Liberica dengan berbagai varian, seperti V60, Espresso, Vietnam Drip, Aeropress, dan Affogato. Tak hanya menjual kopi Liberica, gerai ini juga menyediakan aneka produk UMKM lokal dan souvenir yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sukerejo memperkenalkan tempat ini sebagai Kampung Liberica, di mana kopi Liberica khas Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijadikan sebagai daya tarik untuk pengembangan ekowisata. Dan sekarang saya sudah berada di gerai kopi Liberica, di mana berbagai UMKM dari Kecamatan Betara juga bertumbuh dalam satu wadah, dikemas secara menarik untuk meningkatkan minat wisatawan.
Mas, kopi yang paling favorit atau yang paling diminati di sini apa ya? Kalau di sini banyak yang minat Vietnam drip sama es kopi susu, Mbak. Vietnam sama es kopi susu. Dua-duanya jenisnya Liberica. Liberica semua. Oh, kalau gitu aku mau satu yang Vietnam, tapi aku mau lihat langsung pembuatannya, boleh nggak? Siap. Boleh ya? Di sini buatnya, Mas? Iya, di sini. Oke deh, nggak sabar. Ini kopinya udah jadi nih, Mbak. Oh, udah jadi ya? Aku duduk sana ya. Terima kasih. Nah pemirsa, kopi aku udah jadi dan aku mau menikmati kopi Liberica dulu. Sebagai salah satu jenis kopi yang unik dan belum banyak penikmatnya, masyarakat sadar wisata membentuk tempat nongkrong yang dikemas secara menarik untuk menikmati kopi Liberica. Sehingga dari semua kalangan dapat tertarik menikmati kopi jenis ini. Mas Leman, akhirnya bisa ngobrol nih, pemilik gerai, apa namanya Mas? Gerai meja. Gerai meja ya, tempat ngopi Liberica. Mas, biasanya yang bikin tempat ngopi ini juga penikmat kopi. Boleh dong ceritain ini kopi-kopi yang Mas jual, ini seperti apa dan kenapa memilih untuk menjual ini? Baik, dari basicnya tempat di sini di kampung ini merupakan kampung dengan tanaman kopi Liberica. Jadi kami selaku anak dari petani kopi Liberica ingin memperkenalkan hasil bumi daerah kami, yaitu kopi Liberica. Selanjutnya kami sebagai muda-muda anak petani kopi Liberica membuat kedai kopi Liberica dan dipasarkan di kedai ini, di tempat kopi Liberica, tempat tumbuhnya kopi Liberica, agar terdapat satu kawasan kopi Liberica yang menyeluruh mulai dari petani sampai ke hilirnya. Dan kami yang muda-muda di sini mengambil momentum yang di hilir. Jadi orang tua kami yang petani kopi Liberica dan kami yang mengolah dan memasarkan kopi Liberica. Ini sejak kapan nih Mas? Jadi gerai meja ini berdiri sejak tahun 2017. 2017 berarti sudah 5 tahun. Perkembangannya dari tahun ke tahun sampai saat ini seperti apa? Baik itu minatnya, keuntungannya. Baik, di awal-awal 2017 kami juga masih berjuang untuk mengenalkan kopi Liberica. Tentunya itu nggak mudah karena kebanyakan masyarakat kami di sini mengonsumsi kopi dengan jenis Robusta. Terkecuali yang di lingkungan kopi Liberica karena itu kopinya sendiri gitu. Untuk kawasan luasnya tentu saja itu PR yang berat untuk kami, makanya kami pelan-pelan dengan metode seduh yang kami bawa, yaitu metode modern. Itu juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena dari segi harga otomatis menggunakan alat modern lebih mahal daripada alat yang tradisional. Dan strategi kami itu mengajak komunitas-komunitas, mulai dari komunitas sepeda, terus komunitas-komunitas yang ada di sekitar sini untuk ayo mengenalkan kopi Liberica, minum kopi Liberica gitu. Jadi meningkat ya dari tahun 2017 sampai sekarang. Tentunya Peningkatannya meningkat. gimana? Signifikan atau biasa aja Mas? Dari awal hingga 2019 itu signifikan. Selanjutnya karena ada pandemi COVID, otomatis kita juga berdampak karena kami di sini adalah UMKM. Mulai 2019 kami karena COVID kami juga tetap berinovasi, tetap buka, tetap melayani walaupun nggak sesuai
nggak sesuai dengan target gitu. Tapi kami tetap buka dan alhamdulillah dapat berjalan hingga sampai saat ini. Nah, untuk pelanggan yang datang itu kalangannya apakah banyak kalangan anak muda atau semua kalangan, Mas? Di sini menampung semua kalangan. Untuk awal-awalnya biasanya memang untuk anak muda, tapi seiring berjalannya waktu untuk keluarga itu juga sudah mulai banyak yang datang, karena kami juga menyediakan tempat yang nyaman. Itulah salah satu kunci kami untuk menarik konsumen agar datang ke kedai kopi kami. Iya sih, aku sama keluarga mau sih berkunjung ke sini karena tempatnya enak, kopinya juga enak. Nah, kalau untuk pengunjung yang datang, apakah warga lokal aja atau ada yang dari luar daerah gitu? Untuk warga lokal itu biasanya pemuda-pemudanya datang di malam hari, karena biasanya mereka bekerja di siang hari, malam untuk nongkrong itu malam nongkrongnya di gerai meja. Nah, kalau untuk warga luar itu biasanya siang hari. Ada juga yang malam hari gitu. Karena kebetulan tempat kita ini merupakan jalan lintas, jadi banyak pengendara yang mampir ke kedai kami. Pemanfaatan teknologi untuk pemasarannya udah dilakukan belum, Mas? Untuk teknologi seduh kita sudah menggunakan teknologi modern dalam artian menggunakan alat seduh yang sudah dipakai oleh barista profesional, itu kami juga menggunakan. Pemasarannya seperti sosial media atau kanal-kanal jejaring sosial lainnya udah digunakan nggak ya, Mas? Kami juga sudah menggunakan jejaring sosial untuk promo ataupun untuk lebih mengenalkan di media sosial seperti Instagram, Facebook. Kami juga sudah mengelola media sosial itu. Dan terakhir, pendampingan yang dilakukan atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan, ini kan sebagai salah satu daya tarik ya, Mas ya, agar wisata di daerah ini juga berkembang seperti itu. Pendampingan atau dukungan yang diberikan pemerintah seperti apa sejauh ini, Bang? Untuk pemerintah tentunya sangat mendukung. Mulai dari awal kami mendirikan gerai meja, kami sering diajak pameran untuk mengenalkan kopi Liberika. Jadi memang sangat mendukung penuh ya, Mas? Iya. Baiklah, terima kasih Mas Leman. Terima kasih kembali. Saya lanjut nongkrong boleh ya? Monggo, Kak. Nggak diusir ya? Nggak, Nggak ada batas waktu? Nggak ada. Ya, terima kasih Mas Leman. Gerai kopi ini selalu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, dari kalangan muda hingga lanjut usia. Apalagi ketika akhir pekan, pengunjung yang datang tak hanya dari masyarakat setempat saja, melainkan dari luar daerah seperti masyarakat dari kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Pengembangan ekowisata juga tak lepas dari pendampingan berbagai pihak yang terus mendorong masyarakat agar berkreasi dan berinovasi, mengembangkan potensi Kalau kita melihat desanya. memang potensi yang ada di Betara, kita mulai dari beberapa misalnya Pinang ya, itu yang paling legend yaitu kopi Liberika. Nah, di sini kita melihat bahwa di kopi Liberika ini ada potensi untuk dikembangkan menjadi satu ekowisata pariwisata. Nah, disinilah potensi ini tertariknya kita sebagai spek tenaga ahli pendamping dibantu oleh pendanaan dari swasta, yaitu dari CSR Petrocina, untuk mendampingi teman-teman yang ada di Betara ini. Maka terbentuklah yang namanya Ekowisata Sukorejo yang diketuai oleh Pak Haryadi. Nah, di dalam pendampingan ini kita mendampingin sudah cukup lama, dari tahun 2017 sampai tahun 2001 dan hingga saat ini yang kita terus dampingin. Nah, ada beberapa yang memang kita dampingin. Yang pertama adalah bagaimana kita mendampingi tentang SDM, bantuan aksesnya diberikan, yang dilakukan, dan yang lebih kita menempatkan diri memang bagaimana membangun mindset daripada SDM. Nah, ini yang kita memang lakukan. Nah,
Di dalam pendampingan ini yang kita titik beratkan adalah SDM, bagaimana membuat mereka mengetahui tentang pariwisata. Karena pariwisata itu secara tidak langsung maupun langsung akan meningkatkan ekonomi kerakyatan mereka, khususnya di Pok Darwis. Tak hanya menyuguhkan keindahan alam ataupun komoditi serta produk UMKM, Pok Darwis juga mencoba menawarkan pengalaman untuk melihat proses penanaman, panen kopi, pasca panen hingga produksi kopi Liberika. Bahkan ada paket wisata berupa pelatihan menjadi barista. Ketua Pok Darwis Haryadi mengungkapkan bahwa tak cukup hanya dengan mendirikan gerai kopi untuk memasarkan kopi Liberika. Namun lebih jauh lagi, Pok Darwis akan memperkenalkan dan menjual kopi Liberika dalam berbagai bentuk, seperti ground coffee atau berbentuk bubuk, green bean berbentuk biji, dan roasted bean atau biji kopi yang sudah disangrai. Kasih loh, saya udah diajak keliling Siap. melihat kebun kopi. Oke. Kalau pohon kopi Liberika ini beda ya sama jenis Arabica atau Robusta gitu Mas? Beda. Kalau ini pohon kopi Liberika ukurannya memang lebih besar, Bu. Jadi di antara beberapa kopi yang ada di Indonesia ini, Liberika ini paling unik. Wah, ini kan ada yang warnanya hijau, merah. Apa Nah, ini- sama nih kayak buah-buah lain kalau merah tandanya matang gitu? Iya, Atau gimana? sama-sama. Ada beberapa yang matang itu ada yang warna merah, ada juga ada warna orange, ada juga warna kuning. Tapi kalau di beberapa batang kopi Liberika ada juga yang warna hijau tapi sudah tua, Mbak. Ih boleh nggak Iya. dipetik Mas? Monggo silakan. Yang mana nih? Nih, Kasih tahu sorry. dulu biar Cynthia nggak salah petik. Ini yang merah. Ya, ini juga. Oh kalau yang hitam ini udah busuk berarti? Iya, ini karena kelamaan nanti tidak dipanen jadi Oh berarti ini juga nih. Oke cukup. Ini bisa dimakan nggak sih Mas? bisa tak ya? Harusnya bisa lah ya. Iya. Nah, ini silakan kalau pas dibuka gitu memang dia bijinya kan kilo Mas. Di kulit arinya tebel gitu loh. Oke. Dibandingin kalau kopi Robusta sama Arabica kan lebih tipis. Ini lebih tebel. Jadi emang beda ya, Ya, dari beda. buah mentahnya beda. Iya. Nih ngomong-ngomong tentang kopi Liberika nih, kan sekarang ini udah jadi ekowisata. Siap. Idenya dari mana sih menjadikan ini ekowisata Mas? Sebenarnya mimpi kami sih Mbak, jadi memang dari kami itu mimpinya itu memang mempunyai kampung wisata yang mengenalkan tentang kopi Liberika. Nah kemudian alhamdulillah dari beberapa support dari beberapa perusahaan swasta akhirnya jadilah ini tempat untuk kampung kopi Liberika, pembentukan tentang Pok Darwis. Alhamdulillah dibentuklah Pok Darwis gitu Mbak. Pengembangan ekowisatanya ini seperti apa Mas? Dari kelompok sadar wisata itu kita mendata nih apa saja yang perlu ditampilkan dalam atraksi Kampung Kopi Liberika itu. Di antaranya itu ada pasca panen kopi Liberika, kemudian home industri kopi Liberika, sama tempat ngopi Liberika. Ada satu lagi yang paling menarik itu ada event-event goes itu dilakukan di sini sepanjang jalan sini. Biasanya setahun sekali itu kami adakan yang namanya event sepeda Kampung Kopi Liberika. Nah animo masyarakat semenjak ini menjadi ekowisata seperti apa Mas? Kalau peningkatan tetap Mbak, peningkatan tetap dengan adanya orang berkunjung ke sini, itu kan ada perputaran ekonomi, misalkan produk-produk yang ada yang dikunjungi yang di gerai tadi laku juga, kemudian ada juga jajanan-jajanan, misalkan makan siang, makan malam itu tersupport juga, kemudian dari jasa transportasi tour guide-nya ada juga di sini meningkat pasti. Jadi meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar juga. Ya, Mas? dan perlu digarisbawahi Mbak, kami di sini Kampung Kopi Liberika ini adalah wisata khusus. Jadi tidak menarik orang untuk melihat pemandangan yang begitu indah,
lihat pantainya, misalkan danaunya segala macam, kami tidak ada di sini, Mbak. Kami adalah wisata minat khusus edukasi untuk kopi Liberica. Mbak Sintianya misalkan mau tahu tentang kopi Liberica, dari mulai petik ini diolah, kemudian diproses menjadi roasted, kemudian diseduh siap minum dan baliknya untuk oleh-oleh, itu semua terjauh di sini, Mbak, melalui paket wisata gitu, Mbak. Ya, berarti Cynthia masih di tahap 1, tahap petik, berarti nanti Cynthia harus lihat tahap olah ya. Iya, harusnya begitu. Nanti sebelum pulang harus beli oleh-oleh dulu. Siap. Oke. Jadi itulah begitu proses yang ada di Kampung Kopi Liberica itu. Terakhir, harapannya ke depan seperti apa untuk ekowisata ini, Mas? Ya, mudah-mudahan dengan adanya wisata ini semakin maju, bisa juga meningkatkan semangat petani kopi Liberica untuk selalu membudidayakan kopi Liberica ini. Jadi kepunahan tentang komoditi kopi Liberica ini bisa teratasi, Mbak. Gitu. Baiklah, terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Boleh kita lihat-lihat lagi atau Monggo, lihat silakan. Ayo, produksinya mari, seperti apa? silakan. Selain spot gerai kopi Liberica, ada 7 spot lainnya yang dimanfaatkan untuk mengembangkan Kelurahan Mekarjaya sebagai kawasan ekowisata. Salah satunya adalah Galeri Shauki Art. Pecinta seni, khususnya seni lukis, bisa belajar melukis, memesan sketsa wajah, dan menikmati berbagai lukisan 3 dimensi yang merupakan hasil karya seniman muda lokal. Pengunjung juga bisa berfoto dengan latar lukisan 3 dimensi, bahkan bisa juga sambil ngopi. Ekowisata Sukorejo dibangun dengan kerja keras dan semangat dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, Pokdarwis, pelaku usaha hingga masyarakat setempat. Pengembangan ekowisata berbasis kopi Liberica menjadi potensi yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sebuah peluang baru. Peluang untuk memandang bahwa ekowisata adalah bagaimana kita memadukan kreativitas masyarakat setempat dengan kepentingan industri kepariwisataan dan pecinta lingkungan yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, demikian program Desaku kali ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar dan peduli akan wisata, sehingga potensi-potensi daerah bisa semakin terbuka.